Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Eko Nugroho, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Artinya Pak Tri Jajar sebagai Kepala Bidang Jaga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, dan saya banggakan Moderator Bapak Dinas. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan seminar dengan judul pengawasan sistem proteksi kebakaran Siamis Connection. Nah, kita mulai. Untuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Pengawasan sistem proteksi kebakaran Siamis Connection Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rangga Cahyono, NI P3K Jaya 198900707 2024 211 007 dengan jabatan Pemula Pemadam Kebakaran. Selanjutnya, pengertian tentang orientasi pengenalan nilai dan etika P3K. Orientasi pengenalan nilai dan etika pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah suatu protokol atau pelatihan wajib yang dirancang khusus PPPK yang baru diangkat. Orientasi pengenalan nilai dan etika P3K adalah bekal awal yang krusial agar mereka dapat berkontribusi secara optimal, berintegrasi dan selaras dengan tujuan organisasi serta pelayanan publik yang prima, serta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. P3K akan memahami pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus mereka tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta dalam pergaulan sehari-hari ini mencakup etika dalam bernegara, masyarakat, terhadap sesama ASN, dan terhadap diri sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta mencegah terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K. Tujuan umumnya, secara garis besar orientasi ini bertujuan untuk 1. Mempercepat adaptasi P3K dengan lingkungan kerja pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi. 3. Menyamakan persepsi dan standar kinerja antara P3K dengan instansi pemerintah. 4. Mencegah kesalahan, konflik, atau pelanggaran yang bisa timbul akibat kurangnya pemahaman. 5. Menciptakan iklim kinerja yang kondusif, harmonis, dan produktif. 6. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN merata. Nah, ada tujuan khususnya pula, yaitu nomor 1. Mengetahui fungsi dan cara kerja sistem Siamis Connection. 2. Mengamati proses pengawasan sistem proteksi kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran. 3. Menyusun evaluasi terhadap efektivitas pengawasan sistem proteksi kebakaran. 4. Menyampaikan hasil observasi sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan sistem proteksi kebakaran. Oke, selanjutnya visi dan misi. Visi dari orientasi pengenalan nilai dan etika ini sesuai dengan RPJPD Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Oke, selanjutnya manajemen P3K. 1. Manajemen P3K dan manajemen pegawai dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Penilaian kerja. Dengan kerja manajemen P3K tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. 4. Pasal 35 tentang penilaian kinerja. 3. Disiplin P3K. Disiplin P3K dalam manajemen P3K tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 8. Pasal 51 dan 52 tentang disiplin. 4. Hak yang diterima sebagai P3K antara lain mendapatkan gaji serta tunjangan kebagian pada APBN maupun APBD. Selanjutnya diberikan kesempatan
dalam pengembangan kompetensi dapat diberikan penghargaan dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah unit organisasi pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran serta penyelamatan kebakaran seperti kecelakaan, bencana alam, dan polusi darurat lainnya. Visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Visi: terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta dari bahaya kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia. Untuk misinya: 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli, serta antisipatif. 2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. 4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi terkait bidang kebakaran dan penyelamatan. Tugas pokok dan fungsi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk tugas pokoknya adalah 1. Pemadaman kebakaran, 2. Penyelamatan, 3. Pencegahan kebakaran, 4. Kesiapsiagaan dan pemeliharaan. Untuk fungsinya sendiri, fungsi P3K Pemadam Kebakaran: 1. Fungsi pelaksana operasional, melaksanakan secara langsung kegiatan pemadaman, penyelamatan, dan pencegahan di lapangan. 2. Fungsi administratif, melakukan catatan, pelaporan, dan dokumentasi. 3. Fungsi pemeliharaan dan logistik, menjaga kesiapan sarana dan prasarana. 4. Fungsi edukasi dan sosialisasi, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. 5. Fungsi koordinasi, berkoordinasi dengan anggota tim, kepala regu, atau instansi terkait. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K. Identifikasi masalah: banyak bangunan gedung tinggi bertingkat yang belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti belum adanya sistem proteksi Siamis Connection dan pemipaan hidran. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Siamis Connection di bangunan gedung tinggi bertingkat, kelancaran petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tindakan cepat apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan pemadaman di lantai tersebut. Kurangnya pendataan maupun informasi apakah bangunan gedung tinggi bertingkat tersebut sudah memiliki sistem Siamis Connection atau belum. Kegiatan yang sudah direncanakan: 1. Melakukan inspeksi sistem proteksi kebakaran di bangunan gedung tinggi bertingkat. 2. Menyusun laporan hasil evaluasi sistem proteksi kebakaran. 3. Melakukan sosialisasi serta edukasi tentang sistem proteksi kebakaran pemilik bangunan. 4. Memberikan rekomendasi teknis perbaikan sistem proteksi kebakaran. 5. Membantu pembaruan database sistem proteksi kebakaran. Untuk strategi pelaksanaannya, 1. Berkoordinasi dengan pemilik dan pengelola untuk melaksanakan inspeksi. 2. Menggunakan checklist standar sistem proteksi aktif dan pasif. 3. Berkolaborasi dengan tim teknis dan bidang pengawasan. 4. Memanfaatkan data digital dan teknologi GIS untuk pemetaan resiko. Indikator keberhasilan: 1. Meningkatkan kepatuhan pemilik gedung terhadap standar sistem proteksi kebakaran, khususnya laporan berkala dan valid mengenai sistem proteksi kebakaran. 3. Berkurangnya jumlah kasus kebakaran akibat kegagalan sistem proteksi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan umum: untuk mengetahui kendala sistem proteksi kebakaran di gedung tinggi bertingkat. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelengkapan sistem proteksi kebakaran. Dan selanjutnya, untuk mengetahui ada tidaknya sistem Siamis Connection pada gedung tinggi bertingkat. Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran penerapan sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif di bangunan gedung tinggi bertingkat. Tujuan khususnya antara lain mengevaluasi sistem proteksi kebakaran di gedung-gedung tinggi bertingkat, memberikan rekomendasi sistem proteksi kebakaran yang layak dan sesuai standar yang telah diterapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya fungsi Siamis Connection pada gedung tinggi bertingkat, yang menekankan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang mengurangi dampak akibat kejadian kebakaran. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana menjaga sistem proteksi kebakaran serta keselamatan pada saat terjadi kebakaran pada bangunan gedung, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan maupun referensi pada kelayakan serta fungsi sistem proteksi kebakaran di bangunan gedung tinggi bertingkat yang ada di Kota Surakarta. Sistem proteksi kebakaran dibagi dua, yaitu sistem proteksi kebakaran pasif dan sistem proteksi kebakaran aktif. Menurut peraturan
PU nomor 26 tahun 2008. Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri dari peralatan, sarana dan prasarana serta kelengkapan yang dipasang pada bangunan yang terdiri dari dua jenis, yaitu proteksi kebakaran pasif dan proteksi kebakaran aktif. Meskipun sama-sama penting, namun sistem proteksi kebakaran pasif dan proteksi kebakaran aktif memiliki perbedaan terkait kegunaan, komponen dan fungsinya dalam melindungi bangunan dan penghuninya dari bahaya kebakaran. Untuk sistem proteksi kebakaran pasif adalah rangkaian dari desain konstruksi bangunan yang dirancang untuk memperlambat perluasan api, membatasi kerusakan bangunan, mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, serta melindungi keselamatan manusia dalam situasi kebakaran. Terdiri dari antara lain pintu emergensi kebakaran, partisi penghalang asap, pemasangan penghalang api, pemisah api, dan tangga darurat. Sedangkan untuk sistem proteksi kebakaran aktif adalah serangkaian peralatan yang dirancang untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran. Yang biasanya terdiri dari fire detector system yang meliputi smoke detector, detector, flame detector, dan gas detector. Dua fire alarm system, fire sprinkler, fire hydrant, apart, serta Siames connection. Nah, untuk pengertian Siames connection adalah titik koneksi eksternal yang memiliki dua atau lebih lubang masuk atau inlet yang menyatu menjadi satu saluran utama. Alat ini dirancang agar petugas pemadam kebakaran dapat dengan mudah menyambungkan beberapa selang dari pemadam kebakaran ke dalam sistem proteksi kebakaran internal gedung. Biasanya komponen ini dipasang pada bagian outdoor atau luar gedung. Pemasangan komponen ini sangat penting apalagi di area-area gedung. Fungsi Siames connection sendiri antara lain menambah volume tekanan air, cadangan pasokan air, mempercepat respon pemadaman, memudahkan pengumpahan air ke lantai atas gedung. Bagian Siames connection ini terdiri dari inlet sambungan masuk yang berfungsi menerima suplai air dari selang pemadam kebakaran perpus yang dihubungkan ke mobil damkar. Check valve berfungsi mencegah aliran balik air dari sistem selang atau mobil pemadam. Cover valve berfungsi untuk menjaga tekanan, body berfungsi untuk menyambung kedua inlet ke satu pipa utama, outlet tempat aliran air masuk ke sistem distribusi internal, cup atau penutup inlet berfungsi untuk melindungi dari kotoran, debu atau vandalisme. Identification plate berfungsi untuk menunjukkan jenis sambungan yang digunakan serta rantai pengaman. Selanjutnya rencana kerja menengah tentang pengawasan sistem proteksi kebakaran ini dirancang untuk 3 tahun, yaitu tahun 2005 sampai tahun 2007. Satu, pemetaan dan identifikasi resiko inventarisasi gedung-gedung tinggi dan pemetaan potensi bahaya kebakaran akan dilaksanakan pada tahun 2025. Standarisasi sistem proteksi kebakaran, penyusunan standarisasi sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif akan dilaksanakan tahun 2025. Pelatihan internal pegawai gedung tinggi bertingkat, pelatihan dan penanganan awal kebakaran akan dilaksanakan pada tahun 2025. Inspeksi dan audit sistem proteksi kebakaran, pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif akan dilaksanakan pada tahun 2026. 5. Edukasi pemilik atau pengelola gedung tinggi bertingkat di Balai Kota Surakarta. Sosialisasi penggunaan dan perawatan sistem proteksi kebakaran akan dilaksanakan tahun 2026. 6. Digitalisasi data proteksi gedung tinggi bertingkat yang ada di Balai Kota Surakarta akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rekomendasi dan tindak lanjut penyusunan laporan evaluasi akhir dan penerbitan rekomendasi teknis akan dilaksanakan tahun 2027. Serta yang terakhir, publikasi dan evaluasi program penyusunan laporan 3 tahun dan evaluasi dampak program pengawasan sistem proteksi kebakaran akan dilaksanakan tahun 2027. Nah, selanjutnya kesimpulannya, orientasi pengenalan nilai dari 3 pada instansi pemerintah merupakan langkah penting dan strategis dan terciptanya aparatur pemerintah yang unggul, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, orientasi tidak hanya berguna untuk memahami visi, misi, dan tata kelola instansi, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika kerja yang harus diterapkan demi terwujudnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang maksimal dan dapat diandalkan. Nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai landasan sikap, perbuatan, dan keputusan demi menjaga integritas dan profesionalisme. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran, beberapa nilai dan etika tersebut juga berarti mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga disiplin dan kerjasama, responsif terhadap kejadian darurat, dan selalu siap melayani tanpa pamrih. Pengawasan sistem proteksi kebakaran oleh Dinas Pemadam
pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan jiwa dan aset dari risiko kebakaran. Secara umum, pengawasan ini mencakup evaluasi kelayakan pemeliharaan serta kepatuhan instansi sistem proteksi kebakaran terhadap standar yang berlaku. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan beberapa bangunan gedung tinggi bertingkat telah menerapkan sistem proteksi kebakaran dengan baik. Tetapi banyak juga yang belum memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku. B. Kurangnya sumber daya. Pengawasan sering terkendala oleh terbatasnya jumlah sumber daya yang menyebabkan keterbatasan dalam frekuensi dan cakupan inspeksi. 3. Tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Banyak milik bangunan belum memahami pentingnya sistem proteksi kebakaran atau menganggap sebagai beban biaya tambahan, sehingga pengawasan tidak selalu diikuti dengan tindakan korektif yang memadai. D. Diperlukan sistem pendataan dan monitoring. Pengawasan akan lebih efektif jika didukung dengan database, sistem pelaporan digital, dan pelatihan teknis rutin bagi pihak swasta terkait. Perlu adanya kontrol dan pendataan tentang sistem proteksi kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang berdasarkan pada Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Selanjutnya, sarannya penerapan standar teknis sistem proteksi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran perlu memastikan setiap gedung tinggi menerapkan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini mencakup sistem sprinkler, alarm kebakaran, hidran dalam gedung, tangga darurat, dan sistem deteksi asap. Inspeksi berkala dan jadwal inspeksi berkala perlu diterapkan dan dijadikan secara konsisten. Audit kepatuhan dan sertifikat layak fungsi atau SLF. Setiap gedung tinggi wajib memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF yang memuat hasil audit sistem proteksi kebakaran. Dinas perlu dilakukan dalam proses penilaian dan perpanjangan SLF melalui uji fungsi perangkat proteksi secara langsung. Peningkatan kompetensi personel atau pegawai yang berada di gedung tinggi bertingkat tersebut. Manfaatan sistem monitoring digital, yaitu mengembangkan atau mengadopsi sistem monitoring digital yang bisa diakses oleh Dinas Pemadam untuk memantau status peralatan penting secara real time. Simulasi kebakaran dan evaluasi kesiapsiagaan. Dinas perlu mewajibkan dalam memfasilitasi pelaksanaan simulasi kebakaran rutin di setiap gedung tinggi bertingkat sebagai bagian dari evaluasi kesiapan evakuasi serta keefektifan sistem proteksi kebakaran dan koordinasi internal. Sekian dan terima kasih. Semoga atas kehadiran Bapak dan segala dukungannya sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kelancaran dalam segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima Mas Tanda, monggo Bapak. Oke, terima kasih Mas Dimas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Raga ya. Mas Raga. Raga Budi Cahyono, lengkap kalau keliru manggilnya Mas Raga aja. Ini sudah saya cermati untuk paparan sudah, kemudian juga atas laporan kerjanya. Kalau saya cermati untuk literasi dengan cukup banyak. Jadi makalah ini disusun dengan literasi yang benar. Kemudian dari tabel rencana ini, tabel rencana kerja atau tabel rencana hasil kerja? Rencana hasil kerja itu. Kerja. Termasuk rencana hasil kerja, bukan rencana kerja lagi. Ya, Kita udah yang statusnya udah menengah. Menengah ya. Oke. Jadi tabel rencana hasil kerja dengan rencana kerja menengah sudah sinkron, dan ini untuk itu saya hanya ingin menekankan saja kaitannya dengan rencana kerja menengah, kaitannya dengan digitalisasi. Jadi yang nomor 6 rencana kerja menengah itu di slide-nya.
terus mas. Halaman 7. Nah ini digitalisasi akan dilakukan pada tahun 2026. Ini penting, jadi nanti untuk catatan bisa menjadi masukan nanti Pak Koko. Digitalisasi ini penting, jadi nanti bisa menjadi catatan kalau nanti di tahun 2026 itu belum ada anggaran bisa diajukan di bulan. Setidaknya digitalisasi datanya bisa manual dulu, belum terintegrasi, tapi nanti setelah ada anggaran bisa menjadi integrasi. Untuk Mas Rangga, saya sarankan menjadikan untuk banyak belajar lagi, karena ini kelihatannya potensinya untuk masuk ke bidangnya Pak Koko juga cukup besar karena menguasai materi. Maksudnya membantu kalau memang iya gitu, karena jangan bisa tingkatkan itu, karena nanti kalau kedepannya jadi jangan untuk P3K ini jangan hanya terpaku pada status di pemadam penanganan saja, tapi jangan harus bisa teknis, karena ilmu yang kita pelajari ini ilmu inspektor dari inspektor kecil maksudnya. Jadi literasi jangan cukup bagus ini, jadi saya baca literasi wah sudah, saya tidak mungkin bisa karena literasinya valid. Jadi itu aja mas, jadi nanti untuk yang nomor 6 itu menjadi penekanan aja, bisa menjadi di penganggarannya ini kita nanti Pak Koko bisa diperhatikan karena penting sekali. Jadi setidaknya bisa digitalisasi proteksi gedung ini kedepannya bisa masuk menjadi usulan apabila ada gedung yang tidak memiliki standar proteksi, ya izinnya jangan diperpanjang, harus ada rekomendasi dari pemadam kebakaran. Walaupun sudah ada timnya ya, tapi setidaknya itu harus benar-benar dilakukan, karena kebanyakan kalau kita lihat kemarin gedung yang terbakar itu ternyata tidak menjalankan rekomendasi dari dinas pemadam kebakaran. Itu kenyataannya itu kita tahu, tidak adanya jalur penyelamat, kemudian tertutup akses udara. Jadi kebanyakan yang ini ya Pak, maaf, kita nggak tahu Pak, gedung itu ada sistem proteksi kebakarannya Siamas Connection, apa pemipaan hidranya ada atau enggak, itu kan kurangnya data seperti itu Pak. Karena kadang pengembangan gedung sendiri terus merubah fungsi, akhirnya justru menghalangi sistem proteksinya. Itu guys, astaga, dari saya cukup itu aja. Ini jadi catatan aja nanti untuk yang di poin 6 aja, rencana kerja mereka. Atau nol berikan pada Mas Dina. Iya, nol Pak Eko, nol Pak Dewi Jaya. Mas Rangga, terima kasih tadi sudah memaparkan secara rinci dari awal sampai akhir apa itu teori-teori banget gitu. Tapi dalam kenyataan memang kita telah melakukan inspeksi di gedung-gedung rumah sakit dan lain-lain, hotel dan lain-lain. Itu memang sistem proteksi kebakaran itu kalau kita periksa itu memang banyak yang kurang standar terhadap apa yang kita inginkan, seperti KN apa, jarak apa dan lain-lain. Mungkin tidak ada itu sprinkle kurang, ada smoke detector kurang, terus hidranya juga banyak yang bermasalah karena kegiatan itu untuk pemeliharaan memang cukup besar. Kenyataan seperti itu. Dan untuk yang sebelumnya kita kan sudah nggak ada pembebanan distribusi, tapi kenyataan memang kita selalu membuat rekomendasi itu akhirnya ya belum ada anggaran ini itu, dan kami sarankan juga seperti itu. Dan untuk yang gedung tinggi seperti Alila itu tidak ada Siames memang tidak ada, tapi karena ya mungkin ya
kemarin sudah ya ada simulasi Siamis, dan untuk yang lain, untuk Siamis itu memang belum ada yang punya, ada yang enggak. Iya, untuk yang ya yang seperti yang lama-lama memang seperti itu. Kalau sudah menikah di atas 3 itu memang kami kuatkan di perdana. Untuk itu kami mohon dijelaskan tentang Siamis connection. Connection itu yang dimasukkan alat kita ini Nanti masuk ke unit pemimpin ya, dan unit. Memang banyak yang belum ada, tapi ya ada yang sudah punya. Dan setelah dijelaskan tentang fungsi tentang Siamis connection untuk untuk gedung-gedung itu, biar nanti kita juga kalau yang belum, nanti kalau pentingnya itu, ini kalau belum nanti kalau dikaji kami sarankan untuk memenuhi hal itu, gitu. Mohon dijelaskan. terima kasih waktunya untuk Pak Tri Dadari. Ya, Siamis connection adalah komponen yang penting dalam sistem proteksi kebakaran, khususnya pada sistem pemadam kebakaran internal seperti sistem hidran atau sprinkler. Jadi Pak Tri, itu kan sistem Siamis connection itu mempermudah akses air dari luar. Jadi misalnya ground tanknya gedung bertingkat itu nggak mencukupi buat pemadaman, bisa langsung nyambung ke mobil pemadam kebakaran, gitu kan. Untuk selanjutnya mengatasi keterbatasan tekanan air. Jadi misalnya tekanan air dari pompanya yang ada di gedung tinggi bertingkat itu nggak mampu, bisa didorong pakai mobil pemadam kebakaran. Dan selanjutnya akses cepat saat kondisi darurat. Jadi letaknya di luar gedung, jadi aksesnya untuk petugas pemadam kebakaran untuk nyambung langsung ke Siamis connection itu lebih cepat. Dan untuk komponen standar sistem proteksi gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, kalau sistem Siamis connection di gedung tinggi bertingkat pun tidak ada, tapi di gedung bertingkat itu dianggap sistem proteksinya belum layak. Udah gitu. Terus Mas Angga, izin saya mau tanya ini. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi sudah tanyakan Pak Andre terkait Siamis connection. Nah, terkait apa yang dengan ambil atau sampaikan di sini, pengawasan sistem proteksi kebakaran Siamis connection ini berarti nanti penjenengan membuat suatu sistem pengawasan begitu nih terhadap apakah gedung-gedung bertingkat di Kota Surakarta ini sudah memiliki Siamis connection, dan apabila itu sudah dimiliki, nanti akan dipantau dengan apa yang dengan buat ini, termasuk juga disampaikan oleh Pak Sek dengan sistem digitalisasi itu. Berarti akan dipantau apakah itu memang istilahnya rutin dilakukan pemeliharaan atau pengecekan seperti itu. Arahnya kan ke arah situ. Dengan ini Mas Rangga ini saya ulang tadi kan dengan menyampaikan bahwa belum berdengar. Nah, ini apakah dari literasi yang dengan baca, apakah ada batasan minimal? Jadi misalkan kan gedung 2 lantai 3 lantai itu kan gedung bertingkat. Nah, batasannya harus punya Siamis connection itu minimal ada enggak? Maksudnya apakah luasan bangunannya atau apakah tinggi bangunannya? Yes. Yang saya butuh. Kalau standarnya ya Pak Mas, standarnya kan yang lantai 5 ke atas. Kemarin saya itu kan lantai 5 ke atas. Ada Pak di laporan saya itu, jadi klasifikasi bangunan gedung itu yang lantai 5 ke atas itu harus punya sistem pemipaan hidran. Soalnya kan kalau misalnya nanti kejadiannya di lantai 6 ke atas, jadi agak susah juga kan, harus ada sistem pemipaan hidran kayak gitu. Kalau saya baca di Permen PU kemarin tentang klasifikasi bangunan gedung. Oh iya, siap ya. Matur nuwun. Ada lagi? Kalau sudah dimasukkan di sini Mas klasifikasinya kan? Sudah.
Itu coba rinciannya keseluruhannya itu belum. Nah, kemarin udah masuk tapi disuruh ubah, tidak usah banyak. Yang penting yang itu acuannya di permainan di Ada peraturan pramuka itu kemarin nomor 26 rumah itu dimasukkan. Cukup, Pak. Jadi saya bacakan berita acara seminar dan orientasi PPPK pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Juli tahun 2025 bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Telah diadakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Nama Provinsi Rangga Budi Cahyono, NI PPPK 1989 0707 2024 211007. Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Judul laporan orientasi pengawasan sistem proteksi kebakaran Siamis Foundation. Seminar berlangsung dari pukul 09.55 sampai dengan 10.31 WIB. Demikian berita acara ini buat dengan sebenarnya untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Monggo Mas Rangga.